Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel Lia Sajira ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat video ala-ala sinematik ya di Adobe Premiere Pro. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberikan tutorial video seperti tutorial video dokumentasi, tutorial video gaming. Jadi stay tune terus ya di channel Lia Sajira ya. Oke, untuk ininya ya, menontonnya jangan di skip biar tidak ada yang kelewat di alat-alatnya ya. Karena ada hal-hal yang terpenting yang kalian harus tahu. Oke, kita langsung saja ke videonya ya. Oke, kita sudah ada di Adobe Premiere Pro CC 2017 ya. Kalian bisa menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2020 yang terbaru ya, tergantung spek dari laptop kalian ya. Nah, di sini itu di sini saya akan memberikan penjelasan dasarnya doang ya. Maksudnya tidak di anak-anak lah. Saya juga udah menjelaskan di tutorial video Adobe Premiere Pro CC 2017 yang untuk pemula langsung mahir ya. Itu full detail ya, tapi cuman basic-basicnya aja. Jadi kalian bisa mencoba dan sekreatif kalian lah, dicoba di rumah ya. Langsung saya di sini ada new project karena kita akan buat new project ya. Kita langsung saja ke new project. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Kalau untuk kalian yang tidak mengetahui fungsi dari general, scrap disk, ingest setting, video, audio, capture, kalian tidak usah merubah ini ya, karena ini adalah default dari Adobe Premiere Pro-nya. Nah, di sini yang kalian harus rubah itu cuman di sini ya, nama ya. Nah, di sini namanya misalnya kita kasih video sinematik ya, seperti apa yang akan saya jelaskan. Nah, untuk location ini adalah default untuk menaruhkan file ya, file mentahan si project kita ya, bukan outputnya ya. Ini hanya file mentahan ya. Itu kalian bebas, bisa kalian terus di mana saja atau disimpan di mana saja. Bisa di file C, D atau E ya. Nah, di sini saya menggunakan file C adanya di usernya ya. Langsung kita klik aja OK. Nah, di sini sudah ada beberapa tampilan ya. Nah, ini ada limited color, sebenarnya ada 4. Di sini limited color karena ini ada dapatnya harusnya di assembly atau di editing ya. Saya pindahkan dulu ke editing. Nah, mungkin suara saya agak kecil karena di luar hujan besar ya. Ini pun saya merekamnya malam atau pagi sekitar jam 4 ya. Jadi saya tidak bisa berisik atau keras suaranya ya. Nah, di sini ada 4 bagian ya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang ini ya. Nah, di sini adalah kolom project. Di sini adalah tempat untuk kalian menyimpan file-file video atau musik atau gambar di sini. Jadi kalian import langsung ke sini ya. Nah, di sini ada yang kedua itu adalah window search ya. Di sini itu untuk memberikan atau memotong si clip seperti kita memberikan efek. Nah, efek di sini ntar saya jelaskan seperti membesar atau membesarkan si gambarnya ke kiri atau ke kanan atau memutar dan lain sebagainya ya. Nah, di sini juga ada search. Search itu kita misalnya si video nih panjang, kita ingin memotong, kadang-kadang kan si video ada yang siap dan belum siap. Nah, kita bisa potong di sini di menu ini ya. Nah, ini juga ada menu program, yaitu di mana tempat hasil editing video kita ya. Di sini ada hasilnya dan kita bisa menontonnya ya di screen ini ya, dari Windows program ini ya. Dan di sini ada timeline. Di timeline ini yaitu fungsinya untuk disebutnya time sheet kita ya, atau worksheet kita, yaitu tempat pengerjaan editing videonya ya.
Oke, di sini saya agak bertele-tele, bukan maksud itu. Jadi saya sambil menjelaskan untuk kalian yang masih awam menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, di sini saya sambilan menjelaskan kepada kalian tahap-tahapannya ya, atau fungsi dari semuanya ini ya. Nah, di sini itu ada yang namanya assembly. Assembly itu di mana si project tadi yang kita udah import di menu Square ini ya, di project ini. Nah, kalian bisa assembly di sini. Sebenarnya ini nggak terlalu dibutuhkan assembly ini ya. Jadi kalian bisa langsung aja ke menu editing di sini. Nah, jadi kalian di sini di import si project videonya, langsung kalian ke import lagi ke sini ya, ke Windows Source-nya ya. Nah, di sini ada tab color. Color itu untuk memberikan efek color grading ya. Di sini ntar saya jelaskan juga ya. Di sini ada color grading untuk menambahkan warna ya. Seperti warna-warna sinematik kan beda dari warna-warna blending atau warna apalah. Di sini saya jelaskan juga, memberikan contohnya ya. Nah, untuk efek itu hampir sama penggunaannya seperti di editing, cuman efek lebih didetailkan lagi. Kita menggunakan ini ya, si Windows-nya di sini ya, si Windows Effects-nya, search-nya tadi ya, di efek control. Nah, ini hampir sama, jadi ini saya akan skip. Biasanya saya menggunakan editing, color, sama title. Nah, untuk audio itu sama juga, untuk mereka ya memberikan audio ya. Di sini ntar ada grafik-grafik si audionya, si nadanya ya, si dB-nya itu besar apa kecilnya. Di sini ntar ketahuan. Sebenarnya ini juga tidak terlalu dibutuhkan, kita di sini juga bisa. Jadi kita ntar import si musik di sini. Jadi ntar ke sini ya datangnya ya. Nah, di sini kalian bisa mengatur si audio itu. Nggak usah kalian pergi ke audio ya. Kalau untuk yang awam, kalau untuk yang udah pro, kalian mungkin di sini juga bisa kan, nggak terlalu pusing gitu kan. Nah, untuk yang awam atau yang baru mengenal Adobe Premiere Pro, saya kasih saran di sini aja, cukup di editing, di color, dan di titles. Nah, di titles ini untuk memberikan titles ya, namanya judul ya. Nah, di sini kalian saya praktekkan bagaimana cara pemilihan title dan sebagainya ya. Oke. Nah, sebelumnya saya akan memberikan wanti-wanti kepada kalian agar untuk hati-hati ya. Seperti misalnya kita akan membuat video nih semuanya nih. Nah, kita akan memberikan color ataupun akan melanjutkan ke step-step berikutnya itu lebih baik kita itu be aware ya. Be aware itu lebih hati-hati. Lebih baik kita preventif dulu ya, dengan men-save dulu si file project kita ya. Kadang-kadang si Adobe Premiere Pro-nya itu ada bug ya, atau bisa si aplikasinya itu not responding ya, dan keluar dengan sendirinya ketika kita ingin menggunakan color ya. Nah, itu untuk FYI aja ya, for your information aja. Oke, kita langsung saja ke editingnya ya. Nah, di sini langsung saja kita buka beberapa video ya. Saya akan menjelaskan ada beberapa tahap. Bisa kalian klik di sini 2 kali. Nah, ada di sini ya. Ataupun kalian bisa klik di sini, di file, lalu kalian import di sini ya, import videonya. Jadi ntar si videonya itu datang langsung ke sini ya. Nah, bisa cara yang ketiga itu dengan cara kalian buka library ya. Ini saya sering lakukan. Yang ketiga ya, membuka langsung si File Explorer ya, karena lebih simple dan kalian bisa lebih banyak memilih videonya ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh video 3 aja videonya. Nah, kita gunakan ini satu misalnya. Nah, untuk kalian yang ingin membuat 3 misalnya, kalian bisa klik kontrol sini, lalu klik di video yang kalian ingin pakai, misalnya di sini, lalu kita pakai lagi di sini misalnya, atau misalnya di sini nih, lalu kalian drag langsung ke si filenya. Nah, di sini kalian bisa langsung masukkan ke file projectnya, Windows Project. Nah, oke. Nah, di sini kan udah ada 3 nih. Nah, kalian bisa langsung drag and drop si videonya dari sini ke si timeline ini, langsung kalian kerjakan, atau
kalian bisa buka dulu di Windows Search ini dengan cara mengklik 2 kali ya. Nah, jadi si videonya akan otomatis muncul di sini ya, atau kalian bisa langsung drag, klik di sini langsung drag ke sini ya. Si videonya itu sama aja. Nah, di sini karena kita lagi masih baru, kita akan membutuhkan beberapa sequence ya. Sequence itu yaitu untuk merubah format dari si videonya ya. Kalian bisa langsung juga ke sequence di sini atau ke di sini ya, di file new, langsung kita ke sequence. Kalian bisa merubah sequence ini, misalnya kalian merubah di DSLR kan 1080 p ini frame per second ya, 30 frame per second ya. Di sini kalian ingin merubahnya menjadi 25 frame per second, itu terserah kalian, atau bisa kalian menggunakan beberapa opsi di sini atau pilihan yang lainnya, seperti kalian menggunakan DSLR 640 ataupun 720 frame per second ya. Di sini bebas, terserah kalian. Nah, di sini saya akan menggunakan DSLR aja ya, yang sering saya gunakan. Nah, kalian klik aja OK. Jadi sequence-nya langsung muncul di sini ya, di Windows timeline-nya itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada dua ini ya, opsi pilihan di sini. Nah, ini dua opsi ini fungsinya, yang ini itu untuk mendrag atau mengimport video dari si menu atau si Windows Search ini ke si timeline ini, hanya videonya saja tanpa ada suara ya kan. Nah, begitupun sebaliknya, yang di sini hanya mengimport si suaranya doang ke sini ya. Ataupun kalian ingin mengimport dua-duanya, itu gampang, kalian mengklik aja di sini lalu kalian drag di sini ya. Nah, kalian drag aja di sini, misalnya kita drag di sini ya kan. Nah, seperti ini. Nah, ini akan ada tulisan karena kita sudah merubah sequence-nya, karena sequence-nya ini berbeda dari sequence yang kita rubah. Nah, kalian bisa merubah change sequence setting ataupun keep existing. Nah, saya biasanya keep existing aja ya di sini. Nah, di sini kan udah ada nih videonya. Nah, di sini misalnya kita ingin memperbesar si timeline ini dengan cara press plus di keyboard kalian, nah maka akan membesar ya. Ini shortcutnya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya si kalian kan ini kejauhan nih, kalian ingin merubah dari sini dulu ya. Nah, kalian bisa merubah di sini dengan cara Ctrl A, atau kalian bisa menggunakan radio tool ini ya. Kalian klik aja di sini apa di mana, ini langsung memotong si videonya. Nah, untuk mendelete-nya kalian bisa delete langsung seperti ini, ataupun seperti ini, langsung kita klik backtrace ini yang delete ya. Nah, karena ini ada gap, jadi kalian itu biar nggak ada gap itu kalian bisa klik kanan lalu recall delete, ataupun kalian bisa drag si videonya dari sini ke sini. Wah, bukan. Nah, seperti itu. Ataupun kalian ingin menggunakan cara pemotongannya di sini ya, lebih manual, lebih simple, karena di sini kadang-kadang lebih ribet ya. Di sini kita delete aja dulu si videonya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan fungsi dari shotnya di sini ya. Misalnya kalian ingin menggunakan, nah di sini aja nih, karena di sini kan kejauhan nih, gapnya banyak ya, space-nya yang nggak jelas, misalnya kalian ingin menggunakan sini ya, lalu kalian klik di sini dipakein ya. Nah, ini untuk mahkota ini sama kegunaannya. Misalnya ini kan kejauhan nih space-nya. Nah, kalian mahkota aja di sini. Nah, membuat videonya lebih simple. Nah, bisa kalian tidak ingin menggunakan si audio dari video originalnya karena noise, namanya di pinggir pantai ya, dan ini akan bertema untuk ala-ala sinematik ya. Jadi kita akan memberikan backgroundnya itu background si musiknya itu menggunakan background si musik sinematik. Nah, dengan cara kita itu drag aja video only ya ke sini, jadi yang kita import aja cuman si videonya aja tanpa suara ya. Ataupun misalnya kalian ingin mengimport dua-duanya dulu, misalnya nih ini kan kalian ingin mencoba atau mentesnya di sini, kalian bisa. Dan kalian ingin membuangnya si audionya itu, kalian bisa menggunakan Ctrl L.
Nah, ini untuk mengunlink ya antara si video dan si audio. Ataupun kalian bisa menggunakan klik kanan. Nah, di sini ada unlink. Nah, kalian klik aja di sini, lalu kalian klik di audionya, lalu kalian delete. Nah, seperti itu simbolnya ya. Oke. Sudah cukup jelas kan? Nah, untuk yang pro, mungkin mereka akan mengumpulkan beberapa video di sini dan mereka akan membuat di sequence di sini. Misalnya sequence 1 itu general, di sini misalnya intro, di sini inti video dan sebagainya ya. Jadi saya akan menjelaskan basic-basicnya aja kepada kalian, untuk kalian yang masih awam ya. Untuk selanjutnya juga sama, kita akan membuat memotong lagi video yang lainnya. Misalnya kita potong video inilah ini kan. Nah, kita ini misalnya ambil seperti tadi. Kali ini kejauhan kan, ini orangnya masih di sini kan, kebingungan ya, lihat dia mau kemana nih kan. Nah, misalnya di sini aja. Nah, pas dia dorong, kita klik aja di makinnya, lalu kita cari lagi di mahkotnya di mana. Misalnya, nah di sini aja mahkotnya. Nah, kalian balik lagi ke sini. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kalian juga ingin lagi kita upload lagi video ini. Nah, kita cari lagi seperti biasa, misalnya di sini. Nah, sebelum lampunya berkedip, misalnya di sini, kalau kalian drag misalnya ke sinilah, kelamaan misalnya. Nah, di sini. Misalkan kalian bisa klik minus saja di keyboard ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk musik, background musik kalian bisa langsung import ke sini ataupun bisa langsung ke sini ya. Kita langsung aja kita import musiknya ya. Sini kita background musik, kita cari background musik yang enak ya, yang ya kayak sinematik gitu ya. Nah, di sini kan untuk contoh ini nggak cocok coy. Kita cari misalnya yang lain aja ya. Ini apa nggak jelas. Nah, misalnya lagi ini nih. Kita langsung aja ke sini, lalu kita drop di sini ya, Windows projectnya ya. Nah, di sini kalian bisa klik 2 kali untuk mencari di mana titik poin yang akan kalian ambil lagunya ya. Diambil langsung, atau kalian ingin mengambil di misalnya di sini aja segini, kita mahkot dulu ini kita taruh di sini misalnya. Nah, langsung kita drag audio only di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kebesaran kita turun dikit loh, nggak usah apa-apa di segini aja. Nah, untuk tema si musik si sinematik ini misalnya kan kita ingin atau autentik dengan video slow motion ya. Kalau si sinematik itu ya, kalian bisa menggunakan audio slow motion itu di sini ya. Kalian bisa Ctrl S kalau nggak salah, Ctrl S, saya lupa shortcutnya. Kita langsung aja ke speed duration ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan kalau speed duration itu, kalau semakin tinggi itu semakin cepat, kalau semakin rendah itu semakin lambat. Nah, di sini kita gunakan misalnya 50 setengahnya ya.
Nah, maka si durasi videonya akan lebih banyak karena lebih slow motion. Nah, lebih slow motion gitu kan. Nah, seperti itu penjelasannya. Misalnya kalian ingin misalnya kalian ingin slow motion di bagian ini misalnya nih, kan ini misalnya segini aja, kita Ctrl K untuk potong, lalu kita tarik sini dulu ini, lalu kita buatin slow motion di video ini, klik aja, lalu kita speed duration, lalu kita ke 50 ataupun berapa itu terserah kalian. Nah, seperti ini, lalu kita delete ini. Nah, kita lihat hasilnya. Videonya akan slow motion ya. Nah, di sini misalnya kalian ingin mencepatkan, seperti biasa Ctrl K, dan ini kita ke speed duration lagi, kita kasih misalnya di 200. Ini kalian bisa coba di rumah ya, untuk mengutak-atik sendiri, karena di sini saya mengasih basicnya aja ya. Nah, seperti ini. Nah, maka si videonya akan menjadi lebih cepat ya. Nah, seperti ini, oke. Nah, di sini kita langsung ke efek kontrol dulu ya untuk penjelasannya. Nah, di sini di efek kontrol itu, misalnya si kalian ingin menggunakan si video ini, memang sedikit rumit ya kalau saya jelaskan lebih banyak. Misalnya lebih besar dulu, di sini kalian bisa menggunakan scale dulu. Kita taruh misalnya di sini scale-nya, kita ubah menjadi scale besar, misalnya segini, lalu kita ke sini, lalu kita ambil lagi, kita turunin ke 100 misalnya. Anggaplah ini 100, jadi akan videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, fungsi dari scale ini untuk memperbesar maupun memperkecil. Nah, untuk position ini kalian bisa merubah si gambarnya itu ke kiri atau ke kanan, dan ini ke atas atau ke bawah. Nah, seperti itu. Untuk rotation itu untuk merubah si rotasi ini ya. Kalian bisa mengotak-atik seperti tadi, kalian bisa menggunakan si key ini ya. Misalnya kalian ingin memotornya lebih banyak, gitu kan, seperti ini, itu bisa aja, karena ini video sinematik, itu nggak jauh-jauh mungkin. Nah, oke, udah cukup jelas untuk efek ini ya. Nah, di sini misalnya kalian ingin menggunakan transisi ya, audio transisi. Di sini kalian bisa ke menu efek lah. Di sini ada video transisi. Misalnya kalian ingin menggunakan video transisi di shop ya, di shop itu misalnya hitam dulu di awal. Nah, seperti ini kan. Nah, lebih enak kalau sinematik. Nah, misalnya yang kedua kita menggunakan misalnya kita kasih zoom cross di sini misalnya. Nah, seperti itu kalau video transisi ya. Nah, misalnya kalau si audionya kan ini misalnya banyak video nih, kalian bisa menggunakan audio transisi di sini untuk memberikan efek tidak jumping ya antara si musik A sama si B, itu tidak jumping perbedaannya ya. Dan kalian bisa menurunkan si audio ini suaranya. Kalian bisa di sini merebarkan dan kalian bisa menurunkan ini ya. Nah, ini ke bawah kan si dB-nya ini, maka si suaranya akan menjadi kecil. Nah, beda kalian besarkan ke atas. Nah, seperti itu. Nah, semakin ke bawah maka semakin tidak benar. Seperti itu ya. Ini misalnya di bawah ini. Nah, kan nggak kedengeran suaranya. Kalau kita naikkan lagi, maka suaranya akan lebih tinggi. Nah, seperti itu fungsi dari ini ya, untuk membesarkan kecilkan si video ini ya. Nah, ini sudah sekedar basicnya aja.
Nah, di sini kita langsung ke menu titles dulu ya. Ini kita blok dulu untuk memberikan titles. Biasanya title itu terserah kalian, ada yang di depan, di tengah-tengah, atau di belakang. Itu terserah kalian ya. Kita kasih contoh dulu ini yang di depan ya. Misalnya ini kita kasih new title. Kita kasih di sini tulisannya my cinematic, misalnya cinematic seperti ini. Lalu kalian bisa mengotak-atiknya di sini, misalnya center kan ini. Bisa kalian merubah si backgroundnya ini jadi bentuk yang gimana gitu kan. Misalnya si backgroundnya kita ubah menjadi let's say ini aja ya. Nah, ini kalian bisa mengubah si posisinya gimana gitu kan. Nah, sama aja seperti tadi, misalnya kita di sini aja lebih simple. Nah, seperti ini bisa langsung aja kalian langsung ke editing aja ya. Nah, seperti ini, maka otomatis si judulnya akan terdapat di project ini ya. Jika kalian bingung karena tadi kan ada efek nih, kalian bingung di mana nih, ini aku title aku yang saya tadi buat. Nah, kalian bisa ke project aja di sini. Nah, kalian bisa drag ini ke sini. Nah, seperti ini, karena di sini ada space, kita lihat aja. Jadi videonya seperti ini, my cinematic. Nah, itu kan. Nah, ini kan untuk contoh, kalian bisa mengotak-atik di rumah. Ini bisa kalian ambil di sini, misalnya kita kasih di atasnya, misalnya. Nah, kan. Misalnya kasih di sini aja dulu sedikit. Kita kasih efek dulu di ininya, kita kasih video efek. Salah, video transisi maksudnya. Di shop aja biar kelihatan lebih enak. Seperti ini nih, kepanjangan, kecilkan dulu dikit. Nah, outnya juga sama. Ini kepanjangan, kita kecilkan dikit. Nah, jadi hasilnya kan lebih halus. Nah, hilangnya halus juga. Nah, seperti itu contoh untuk membuat title ini ya. Nah, jadi untuk pembuatan video sinematik itu biasanya ada di sini garis hitam ya, hitam itu ya di sini, karena di atas dan di bawahnya itu kalian gampang saja bisa kalian masukkan pluginnya, download di internet, ataupun kalian itu caranya simple, kalian bisa ke efek control di sini ya. Nah, kalian kita itu sebelum ke sana, karena kita ingin membuat semua ya hitam di sini di atas dan di bawahnya. Di sini kan garis hitam dan di bawahnya juga. Nah, kalian itu tambahkan dulu yang namanya adjustment layer ya. Di sini ke project dulu, di sini ada ini ya. Nah, di sini cari aja adjustment layer. Kalian klik OK aja, lalu kalian drag ke sini ke atasnya. Lalu kalian drag ke sini. Nah, di sini kalian bisa klik langsung kalian ke efek control di sini. Lalu kalian cari yang namanya crop. Nah, karena di sini nggak ada, jadi kalian carinya di sini dulu. Nah, efek, lalu kalian tulis di sini crop. Nah, crop, lalu kalian masukkan ke adjustment layernya ini, maka otomatis akan tersimpan di efek control ini. Nah, di sini kalian bisa menambahkan topnya itu, karena kita akan mengasih atas dan bawah. Nah, kita kasih topnya misalnya di angka, biasanya saya ngasih di 8, 7 atau 8, misalnya 8. Di bawah juga kita kasih 8. Nah, maka akan kelihatan ala-ala sinematik video, bukan ala-ala lagi ya, ini emang sinematik video seperti ini ya. Nah, seperti ini sinematik video itu ya. Nah, untuk kalian yang ingin mengasih warna biar kayak sinematik beneran gitu kan, nah kalian gampang aja. Nah, sebelum itu kalian kita save dulu videonya dengan cara Ctrl S, atau kalian bisa file lalu save ya di sini ya. Ini untuk mengurangi resiko kalau si Adobe Premiere Pro nya itu
kadang-kadang nge-lag ketika kita press ke atau kita menuju ke step efek color gitu kan ya. Kalau di sini memberikan color grading gitu kan. Nah, kita langsung saja karena kita udah save, kita klik di sini. Nah, di sini itu ada beberapa menu, ada basic correction. Di sini kalian bisa otomatis sendiri ya, exposure, contrast, highlight, shadow, white, dan black. Nah, saya jelaskan sedikit. Kalau untuk exposure itu untuk meningkatkan cahaya ya, seperti misalnya di kamera exposure yang terlalu rendah, kalian bisa meningkatkan di sini. Nah di sini kontras itu untuk meningkatkan juga sama kepekatan dari cahaya tersebut. Nah, highlights itu untuk memberikan sama juga, hampir sama lah. Ini kalian bisa otak-atik sendiri. Shadow itu untuk shadow sih, apa sih namanya kalau bahasa Indonesia shadow itu, shadow lah, itu aja lah. Nah, untuk white itu memberikan efek si white nya. Misalnya di sini kan white nih kebanyakan, itu bisa kalian turunkan intensitas cahayanya kan, misalnya ke white nya, karena di sini kan kelihatan ke white nya. Misalnya si black itu memberikan efek ke blacknya itu lebih pekat dan lebih terang. Ini ketik aja lah sama kalian. Nah, saya juga jarang menggunakan ini sebenarnya, tapi kalau untuk video-video lain saya sering menggunakan juga. Nah, kita langsung aja ke ya, saya tidak akan memberikan penjelasan lebih ramai lagi, takutnya kalian pusing gitu kan. Nah, di sini kita berikan ke kreatif aja. Nah, kalian bisa cari di sini karena saya udah memasukkan pluginnya. Nah, di sini kalian bisa mencari di internet plugin namanya apa ya, color grading plugin untuk Adobe Premiere Pro gitu saja. Langsung ada di sini. Misalnya kalian ingin menggunakan cinematic nih. Nah, maka si videonya akan seperti ini warnanya. Nah, gitu kan, cinematic. Kalau kalian ingin menggunakan warna-warna lain, misalnya seperti film, ataupun shadow load, atau kita menggunakan Sony seperti ini, ataupun kita ingin menggunakan misalnya cinematic ini kehijau-hijauan gitu kan, terserah kalian. Nah, di sini misalnya kita ingin menggunakan Canon ataupun misalnya kita kasih film load epic seperti ini. Nah, kita ambil aja misalnya cinematic load aja ini ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan intensitas itu, kalian itu bisa gunakan lebih banyak atau lebih sedikit ya. Di sini efek dari cinematic ini ya, pluginnya ini. Misalnya kita ingin menggunakan 100% aja, tengah-tengah ya. Nah, sini bisa memberikan efek faded itu seperti film ya, lebih sedikit keburam-buraman. Nah, karena cinematic itu lebih menggunakan ini ya, kan lebih bagus dia kelihatannya. Tergantung kreatif kalian ya. Kalian ini jelek. Kalian juga bisa menggunakan ataupun adjust di sini. Menggunakan ini klik aja di sini, kalian bisa adjust ada video filmnya di sini, ataupun bisa kalian di sini ya. Kalian bisa klik sendiri misalnya. Nah, di sini misalnya si hijaunya ini dengan lebih pekat lagi, kalian bisa menggunakan highlightnya ke hijauin atau ke biru-biruan atau ke merah-merahan. Nah, ini tergantung kalian, bisa kalian atik sendiri seperti apa yang kalian inginkan ya. Nah, di sini saya akan memberikan yang lebih simpel saja. Misalnya di basic correction-nya kita misalkan ini kan agak gelap nih, kita terang dikit, dikasih 0,4 aja, 0,1 misalnya. Highlightnya kita turunin dikit biar lebih enak. Sedikit kita turun. Nah, shadow juga kita turun dikit. Shadow kita naik dikit aja, 10 misal. Nah, white kita turunin segini misalnya. Black juga kita naikin dikit. Nah, seperti ini.
Nah, bisa kalian adjust sendiri ya. Nah, ini kan efeknya ke semua karena kita mengasihnya di adjustment layer itu untuk memberikan penyesuaian terhadap layer, semua layer yang ada di sini ya. Kalian bisa mengadjust, misalnya kalian tidak ingin menggunakan adjustment layer ini, atau kalian menghilangkan aja dulu terlebih dahulu. Nah, ini kan dihilangkan dulu. Nah, kalian bisa menggunakan di sini dulu, basic correction dulu, misalnya di sini. Kalian mengurangi dulu exposure-nya, ini bisa di sini ya, dan klik di videonya ya. Karena di sini saya menjelaskan secara simpel aja, maka seperti itu. Nah, ini hasilnya, dan ini hasilnya ya. Video yang kita buat sederhana tadi ya. Ini hanya sederhana ya, tanpa menggunakan efek-efek glitch ataupun apa lah kan. Kita langsung aja ke import, kita ke export aja videonya ya. Kita ke file, lalu kita export videonya. Nah, kita ke file, export, langsung ke media. Oke, kita lihat di sini ada pilihan format. Nah, di sini saya sering menggunakan A264 itu untuk semua format ya. Mau di-upload, saya mau upload di YouTube ataupun dimanapun, ini masuk ke semua format. Nah, di sini saya menggunakan Match Source Height Bright ya, Bright. Nah, kalian juga bisa menggunakan format-format lain di sini, tergantung kalian, selera kalian ya. Nah, di sini ada beberapa, misalnya kalian bisa kalian ganti namanya dan kalian import output ya, output untuk videonya ini, hasilnya ini akan taruh di mana. Di sini kita taruh di ini aja ya, di video aja. Nah, lalu kita ekspor videonya. Nah, seperti itu. Tunggu beberapa saat sampai si videonya terekspor dengan sempurna ya. Nah, oke, kita langsung lihat aja hasilnya. Kita ke Biowak, balik sini Biowak, dan ini ada sinematik. Nah, kita klik aja. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya tentang tutorial Adobe Premiere Pro ini ya. Oke, jika kalian menyukainya, kalian sukai aja di like, dan kalau ada pertanyaan seputar Adobe Premiere Pro, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.